Anak dan remaja di Kota Malang menjadi korban ledakan bahan baku petasan yang mereka racik sendiri. Kelima korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Hari masih siang, tapi warga Jalan Ikan Piranha Atas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dikejutkan dengan ledakan keras karena ulah 5 remaja yang meracik bahan baku petasan. Peristiwa itu terjadi Kamis kemarin. Ada sekitar 5 buah yang dimasukkan. Kemudian ada datang temennya, ambil korek, itu main-main korek, akhirnya tersulut. Setelah tersulut, serbuk yang belionen tadi terbakar menyulut ke 5 yang sudah jadi. Akhirnya 2 meledak, mengenai kelima anak-anak tadi. Akibat ledakan itu, kelima korban yakni MV 14 tahun, AFP 11 tahun, RO 13 tahun, GY 14 tahun, dan GAI 14 tahun dilarikan ke Rumah Sakit Lavalet. Mereka rata-rata mengalami luka bakar ringan dan sejumlah luka goresan. Ledakan keras juga membuat kerusakan pada plafon dan kaca rumah warga. Bahkan ubin yang diduga jadi tempat anak-anak meracik bahan petasan yang dibeli secara online itu juga nampak berlubang. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui kejadian, termasuk orang tua kelima remaja itu. Didi Fibrianto, Berita 1, Kota Malang, Jawa Timur. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai kondisi 5 korban ledakan bahan pembuatan petasan, kita sudah bersama dengan kontributor Berita 1 di Malang, Jawa Timur, sudah ada Didik Febrianto. Didik, selamat siang. Didik, dari mana para korban ini bisa memperoleh bahan baku pembuatan petasan? Apakah Anda mendapatkan informasi update dari pihak kepolisian? Ya, baik, saya dapat kami laporkan pemirsa bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh dari warga, kelima bocah yang terkena ledakan petasan ini dikabarkan mendapatkan bahan baku petasan beli dari online dan belajar di YouTube, dan mereka mencoba untuk merakit petasan sendiri dan akhirnya meledak ketika ada seseorang, maksud kami ada seorang anak yang mencoba untuk menyalakan korek api. Dan hingga saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ledakan yang menyebabkan 5 korban dari anak-anak usia ada yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini. Anissa. Oke, artinya pihak kepolisian ini tengah mencari juga dari penjual bahan baku petasan tersebut kepada para korban, karena memang ini cukup riskan sekali ya, bahwa yang membeli adalah anak-anak di bawah umur, begitu tidak ada pengawasan dan juga pembatasannya. Apakah ada informasi seperti itu, Didik? Ya, pasca insiden kejadian 5 anak terkena ledakan petasan, aparat kepolisian langsung bergerak dan melakukan penyelidikan. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh, aparat kepolisian juga meminta keterangan saksi maupun keluarga korban, dan polisi juga masih menyelidiki, termasuk mencari penjual yang mengirimkan bahan baku petasan kepada anak-anak ini. Anissa. Oke, lantas bagaimana dengan kondisi para korban saat ini? Sudah ada update-nya, Didik? Ya, sampai saat ini korban dari 5 korban petasan, 3 korban sudah diperbolehkan pulang dan ada 2 korban yang mengalami luka bakar yang cukup parah dan masih mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Lavalet, Kota Malang. Dan informasi yang kami peroleh dari petugas rumah sakit bahwa kedua anak yang mengalami luka bakar cukup parah ini masih menjalani perawatan, dan kemarin sudah dilakukan operasi oleh pihak tim medis Rumah Sakit Lavalet. Dan kabar terbaru yang kami peroleh bahwa mereka juga sudah kondisinya sudah mulai membaik dan sudah mau untuk makan. Dan hingga saat ini petugas tim medis dari Rumah Sakit Lavalet juga masih melakukan pengawasan kepada kedua korban hingga dinyatakan pulih.
Anissa. Oke, baik. Luka bakar serius yang dialami oleh para korban, masih ada 2 korban yang saat ini sedang di rumah sakit begitu ya. Dari kondisi tubuhnya, bagian mana yang paling parah terkena luka bakar begitu? Dan bagaimana kemudian himbauan dari polisi agar kejadian ini tidak terulang kembali? Karena mengingat ini sudah mendekati Lebaran, begitu banyak anak-anak dan juga penjual yang kemudian menjual petasan dan anak-anak yang menggunakan petasan tersebut. Adakah himbauan juga dari pihak kepolisian, Didik? Ya, luka bakar yang dialami kedua bocah ini cukup parah sekali. Dari informasi yang kami peroleh bahwa luka yang bakar dialami di bagian kaki, tubuh, dan kepala maupun telinga para korban. Dan aparat kepolisian pun juga mengimbau kepada masyarakat, terutama orang tua, untuk selalu mengawasi anak-anak saat bermain gadget, dan polisi juga mengimbau para orang tua untuk selalu mengawasi agar anak-anak mereka tidak terjerumus dengan perbuatan yang memang dilarang oleh aparat kepolisian maupun aparat penegak hukum. Baik. Baik, himbauan lebih ke arah pengawasan yang ditekankan kalau begitu ya. Kita harapkan bahwa kedua korban tersebut dapat segera kembali pulang bersama dengan korban lainnya yang sudah memang pulang ke rumahnya masing-masing. Terima kasih kalau begitu atas informasi Anda, Didik Febrianto, kontributor Berita 1, melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita ke informasi